Ma min jur'atin ahabba ilallahi ta'ala min jur'ati ghaidhin yakzimuha abdun ma kadhamaha abdun illa mala Allahu ta'ala jawfahu imanan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang baiknya atau perlunya kita menahan amarah. Perlunya kita menahan emosi. Di sini dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, tidak ada satu tegukan atau tidak ada satu jur'ah itu nelen kurang Sunda mah neureuy atau neleg atau kalau air berarti diteguk, kalau udara berarti dihirup, ya. Tidak ada satu tegukan pun yang lebih dicinta Allah Ta'ala. Tidak ada satu tegukan pun yang lebih dicinta oleh Allah Ta'ala daripada satu tegukan amarah yang ditahan oleh seorang hamba. Tidak ada satu tegukan pun yang dicintai oleh Allah Ta'ala melebihi daripada Allah mencintai kepada satu tegukan amarah yang ditahan oleh seorang hamba, yang mana kalau hamba itu menahan amarahnya itu dia tahan, tidak dia keluarkan, tidak kemudian dia lampiaskan dengan emosi, dengan kemarahan. Kalau seorang hamba itu mampu menahannya, maka Allah akan memenuhi, di sini jaufahu, perutnya maksudnya ya, badannya itu. Maka Allah akan memenuhi orang itu dengan keimanan. Maka Allah akan memenuhi orang itu dengan keimanan. Maksudnya gimana? Gini nak, di saat kita dalam satu kondisi, misalnya kita tersinggung, kita terhina, atau apa saja yang membuat kita marah, yang membuat kita emosi, kemudian kita tahan itu emosi, kita tahan. Makanya di sini dengan bahasa diteguk, maksudnya gimana? Biasanya kan orang kalau emosi atau gimana, terus nereciduh, itu seakan-akan seperti itu. Nah, itu seorang hamba yang sedang dalam keadaan emosi, terus dia tahan amarahnya, dia tahan marahnya, tahan, jangan marah, jangan emosi, jangan ngamuk. Itu sangat dicinta oleh Allah Ta'ala di saat dia menahan amarahnya. Dan di saat orang itu mampu menahan amarahnya, maka Allah akan memenuhi orang itu dengan keimanan kepada Allah Ta'ala. Akan Allah anugerahkan keimanan kepada orang. Maksudnya, orang kalau beriman kepada Allah itu ya harus bisa menahan emosi. Harus bisa mengatur emosi, harus bisa menahan amarah. Kanjeng Rasul apa pernah marah? Oh ya, Kanjeng Rasul juga pernah marah. Tapi marahnya Kanjeng Rasul itu ya bukan karena marah karena emosinya, bukan marah karena egonya, bukan marah karena pribadinya, bukan. Kanjeng Rasul itu kalau marah ya marah karena Allah. Kalau aturan Allah sudah dilabrak, baru marah. Kalau keagungan, kesucian Allah sudah dikotori, baru akan marah. Marahnya karena Allah. Tapi ini kalau kita sudah ngerasa kesinggung karena ego kita, karena apalah pokoknya kita menjadi marah, kita menjadi emosi. Nah, di saat kita mampu untuk menahan emosi itu, kita mampu menahan amarah itu sehingga kita tidak marah, maka orang yang mampu untuk melakukan hal itu, dia akan dipenuhi iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kan ada di hadis lain, la taghdab falakal jannah. Kamu jangan marah, maka kamu akan dikasih surga. Kamu jangan marah, maka kamu akan dikasih surga. Dan salah satu tanda orang yang beriman kepada Allah itu ya tidak akan marah-marah seenaknya. Enggak akan marah-marah tanpa alasan. Tanpa alasan yang benar. Yang manusia marah ya, di saat dia harus marah ya dia harus marah.
Di saat kesucian Allah, keagungan Allah, di saat agama Islam ini, di saat kerukunan umat ini, di saat kemaslahatan umat ini diganggu, ya harus marah. Berarti marahnya karena alasan yang benar. Marahnya karena alasan yang bagus. Bukan marah karena egonya, bukan marah karena pribadinya. Dan sekali lagi di sini disebutkan, orang yang bisa menahan amarah, orang yang bisa menahan emosi di saat tersinggung ego atau pribadinya, maka orang itu akan dipenuhi iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.